Apakah betul nenek moyang manusia adalah Adam dan Hawa? Artinya manusia yang ada di atas bumi ini berasal dari satu indukan atau satu asal, yaitu Adam dan Hawa. Aku akan membawa kalian berpikir secara logika dan dicocokkan dengan realitas yang ada sekarang. Jadi kamu harus menonton videonya sampai habis, jangan sampai salah paham ya, karena saya akan membawa kalian berpikir secara logika. Seperti yang kita ketahui, dalam kitab-kitab Adam dan Hawa diturunkan ke bumi ya, karena dia melakukan kesalahan di surga ya, yaitu memakan buah yang terlarang. Dari kisah tersebut diceritakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, begitu ya. Jadi kalau menurut ilmu pengetahuan modern ya, ilmu kedokteran atau ilmu biologi, cara bagaimana seorang Hawa diciptakan adalah mengambil bagian dari tubuh Adam. Jadi kalau di ilmu pengetahuan sekarang itu namanya cloning. Cloning adalah menciptakan makhluk hidup dengan cara mengambil bagian organ dari induknya ya. Jadi dia tercipta tidak dari perkawinan. Nah, hasil dari penciptaan sebuah cloning itu adalah sangat identik atau persis dengan induknya. Ya, termasuk segala hal yang terdapat di dalam tubuh induknya itu persis seperti salinan. Jadi kalau cloning itu tercipta seperti salinan dari induknya. Berbeda dengan perkawinan ya, menyatukan dua hal yang berbeda. Tetapi cloning itu akan menghasilkan makhluk persis seperti induknya. Hawa berarti identik dengan Adam apabila dia diciptakan dari hasil mengambil tulang rusuknya. Sedangkan manusia di atas muka bumi ini sangat beragam. Kita akan merujuk ke yang sangat esensial saja lah ya, golongan darah ya. Golongan darah manusia di bumi ini ada 4, yaitu A, B, O, dan AB. Keragaman itu tercipta karena pernikahan. Jadi apabila nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa, di mana Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam, berarti dia berdua tidak memiliki keragaman. Artinya identik, dua-duanya itu identik. Apabila Adam O, maka juga Hawa akan O. Bila susunan DNA-nya misalnya ya Adam adalah 00112233, maka Hawa juga akan 00112233. Jadi kalau kita mencocokkan dengan realitas sekarang, dari manakah asal keberagaman golongan darah yang kita miliki sekarang sebagai manusia di atas muka bumi? Ini hanya golongan darah ya, hanya golongan darah. Karena apabila kita merujuk kepada asal-usul manusia, yaitu Adam dan Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, berarti seharusnya tidak ada keragaman. Karena mereka menurunkan anak-anaknya atau kita semua di bumi itu dari hasil cloning gitu ya. Aku hanya mengajak kalian berpikir secara logika ya. Kemudian bagaimana keragaman ini bisa terbentuk ya. Dari warna rambut di dunia ini mungkin ada 10 warna rambut ya. Warna kulit yang hitam, kuning langsat, putih, merah ya. Kemudian dan lain-lain gitu ya, warna mata ya kan, bentuk badan ya. Itu kan identik ya, karena keragaman bentuk itu hasil dari pencampuran perkawinan antar genetika ya, kemudian antar golongan darah. Tapi kalau kita sesungguhnya adalah berasal dari satu nenek moyang, yaitu Adam dan Hawa, yang dimana Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam, maka keragaman ini tidak terjadi, tidak mungkin terjadi gitu. Jadi menurut kalian bagaimana? Saya memiliki teori liar ya,
teori liar, ini teori saya sendiri tentang evolusi ya. Ada sebuah keterputusan zaman atau dekade di mana dinosaurus itu punah dan setelahnya itu seperti apa. Nah, itu sedang sampai hari ini tetap diteliti oleh para ahli. Karena kamu bisa bayangkan segede apa sih dinosaurus itu ya. Kalau di bumi ini isinya dinosaurus yang besar-besar itu, kemudian terjadi bencana dan mereka terkubur. Dan sekarang hanya ada beberapa sisa-sisa tulang ya yang bisa dibuktikan bahwa mereka pernah ada. Pernahkah kamu bayangkan ketika mereka terkubur, terurai oleh bakteri menjadi makhluk lain seperti belatung? Sebesar apakah belatungnya dinosaurus gitu? Bagaimana saya kalau berteori bahwa misalnya keberadaan kita itu mungkin adalah hasil evolusi dari belatung-belatung dinosaurus. Karena saya sempat menanyakan ke ChatGPT apa yang membuat keragaman bentuk manusia ya, termasuk golongan darah, DNA dan segala macamnya ini bisa terbentuk. Dan ChatGPT menjawab bahwa keragaman ini tidak dimulai dari satu ya atau dua, tetapi dimulai dari lebih dari 10.000. Jadi tidak mungkin keragaman ini terbentuk hanya dari sebuah perkawinan. Jadi menurut kalian gimana? Saya hanya mau kalian rajin membaca, kemudian berpikir secara logika, mencocokkan dengan realitas yang ada sekarang. Kamu boleh jawab di komen berdasarkan teori apa saja ya.